Selamat datang kembali di R Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-499. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-499 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada saham BCAP, MPPA, ada saham BBRI, BMRI, BBNI, dan saham BBCA yang mungkin hari ini cukup dalam penurunannya, bahkan sempat ARB, ada yang di ARB, sehingga kita harus bahas. Dan mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin selama beberapa hari terakhir ini kita tidak mengulas, karena ya seperti yang saya bilang di video sebelumnya, sekali lagi liburan, dan tentu sekali lagi saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Semoga kita senantiasa bisa selalu damai, kita senantiasa bisa selalu cari cuan lagi, lebih banyak lagi di masa-masa setelah liburan ini. Namun yang menjadi menarik adalah ketika kita lihat IHSG hari ini dibanting ya cukup kasar di minus 4,42%, turunnya cukup dalam dengan total turnover-nya sekitar 24 triliun. Dan closingnya di 6.909. Bayangkan dari level 7.300-an itu tiba-tiba langsung turun pelan-pelan. Namun hari ini open 7.154, langsung terus di bawah 7.000. Dan tentu seperti yang saya pernah bilang bahwa kenaikan IHSG itu sudah terlalu tinggi. Kita tidak tahu kapan dia mau turun dalam, dan tentu ketika dia turun ya wajar sekali. Yang tidak wajar adalah ketika teman-teman itu malah mengejar saham-saham penggerak IHSG di harga yang tertinggi, sehingga ketika koreksi tentu itu cukup berpengaruh dan pasti floating loss-nya besar. Jadi justru sekarang kita seperti yang saya bilang ya, rotasi ke sektor yang selalu saya bilang adalah sektor yang masih tertinggal, seperti consumer goods. Terbukti hari ini Unilever masih juga naik. Kemudian sektor seperti properti, konstruksi, dan juga yang berhubungan dengan pariwisata. Nah, pariwisata ini yang menjadi andalan saya memang ada satu, yaitu pembangunan Jaya Ancol, PJAA, di mana ini mungkin semua tidak perhatikan ke dia, karena ya balik lagi, PJAA ini bagus sebelumnya, kinerjanya oke, tapi ketika pandemi datang dia cukup kewalahan. Wajar karena tempat wisata itu ditutup. Tapi ketika berangsur-angsur pulih ya, pandemi, ketika sudah vaksin booster, semua orang boleh berpergian, boleh berliburan, dan tempat wisata kembali dibuka, tentu ada lonjakan itu ya pastinya. Dan mungkin tahun ini masih oke lah, dia tidak terlalu banyak perubahan, setidaknya dia bisa menekan kerugiannya. Jadi mulai angsur menurun, dan pada akhirnya mungkin diharapkan tahun depan dia membaik. Tapi ketika dia sudah membaik, tentu harga sahamnya tidak seperti harga saham ketika dia lagi di fase-fase kritis. Nah, itulah mengapa selalu saya bilang, belilah ketika hampir tidak semua orang memikirkan untuk beli saham itu atau beli sektor tersebut. Karena apa? Semua orang sedang hype di sektor sana. Boleh juga kita ngikutin hype-nya di mana, tapi kita harus juga melihat apakah hype ini bisa bertahan panjang atau tidak. Kalau bisa bertahan panjang, kita boleh follow trennya, kita boleh ikut trennya. Yang penting jangan sampai, sekali lagi, jangan kita kebagian cuci piring. Itu yang paling penting. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang mungkin mau fokus atau mau mungkin yang swing atau apapun itu, invest, itu boleh lirik lah ke sektor-sektor yang mungkin masih tertinggal. Sekarang banking sudah naik banyak, kemudian sektor di komoditas juga sudah naik banyak. Nah, yang masih tertinggal kan beberapa nih, konstruksi, properti, kemudian yang di sektor pariwisata, ada di hotel-hotel seperti tempat wisata seperti Ancol, itu juga semua pasti akan ada momentum atau ada masanya dia akan kembali untuk sampai titik seperti sebelum pandemi. Karena mereka jelek itu bukan karena kinerjanya jelek ya, tapi karena memang efek dari PPKM itu sendiri, dilarangnya ini itu, sehingga akhirnya buat mereka dalam. Ya, kita lihat di tahun 2019 pembangunan Jaya Ancol masih mencetak EPS kalau dari RTI 144. Tiba-tiba di 2020 langsung negatif 246. Itu pandemi buat dia langsung EPS-nya negatif. Kemudian di 2021 full
EPS-nya itu turun jadi 172, negatif 170. Jadi negatif 246, dia turun ke negatif 172. Kemudian di kuartal 1 2022 EPS-nya kembali turun lagi, yaitu di sekitaran area negatif 23, di mana Q1-nya di negatif 36. Artinya semakin terus membaik. Ini lihat trennya mulai membaik, melandai. Artinya apa? Pengunjung kemungkinan bisa naik lagi. Pengunjung kemudian datang, akhirnya mereka bisa untung. Nah, ini kita harus bedah di laporan keuangan. Jadi sekali lagi, kalau kita mau belajar fundamental, itu valuasi itu kan terakhir. Ya, itu terakhir lah. Yang penting yang pertama kita ngerti bisnisnya seperti apa. Bisnisnya sebuah perusahaan itu apa. Setelah itu nanti baru kita mulai lihat laporan keuangannya. Setelah lihat laporan keuangan dalamnya, oh mereka ini ternyata penjualannya paling banyak disumbang oleh ini lini bisnis yang gini. Oh, dapat dari sini. Oh, pengunjung mereka sekian banyak. Oh, cost-nya mereka seperti ini. Nah, setelah itu baru kita hitung apakah valuasinya bagus atau tidak. Jadi valuasi itu paling terakhir kita tempatkan. Yang penting kita bisa ngerti dulu model bisnisnya. Makanya kalau teman-teman mau invest, teman-teman mau swing panjang, yang tidak mau pusing, selalu pilih yang teman-teman tahu apa yang teman-teman beli, bisnis apa yang teman-teman beli, sehingga tidak salah ketika bisnisnya bagus tapi sahamnya bergerak tidak sesuai dengan kita inginkan. Nah, kita tidak panik, justru kita malah semakin nambah penguatan. Jadi itu mungkin singkatlah pesan sebelum kita mulai untuk mereview saham pertama. Kalau kita perhatikan dari sisi net foreign, hari ini asing tercatat keluar 2,59 triliun. Besar banget hari ini. Tapi kalau kita lihat dari akumulasi, kalau kita pakai kacamata yang lebih luas, tentu ini kecil. Tapi kalau hari per harinya, tentu ini besar. Jadi harus waspada betul, jangan sampai besok keluar lagi, dan akhirnya memang mereka sedang lakukan distribusi. Jadi tetap harus waspada. Hati-hati dengan jebakan, misalkan besok sahamnya ISG-nya malah terbang, tapi masih net sell, itu tetap harus diwaspadai bersama. Kita langsung masuk ke saham pertama, yaitu saham Becap. Ini kalau teman-teman berlangganan di Joran Fast Chart System, teman-teman bisa akses seperti ini ya. Tinggal buka seperti ini. Nah, teman-teman tinggal langsung lihat chartnya seperti apa. Nah, Becap ini teman-teman bisa perhatikan, setelah dia turun dari area levelnya di 250, itu merupakan area SPK, support paling kuat. Maka sekarang area tersebut sudah berubah menjadi resist paling kuat. Nah, karena harganya saat ini ada di 197 dan di bawahnya sudah tidak ada lagi, maka nanti kita akan coba pakai Fibonacci untuk melihat kira-kira sejauh mana sih penurunan dari MNC Capital ini. Nah, kalau kita perhatikan hari ini jelas turunnya sampai 197, minus 6,19%. Penurunannya dalam dan wajar karena ISG juga turun dalam. Kalau kita perhatikan dari sisi panel trend, ini merah ke kuning, sebenarnya ini baik, tapi ya karena efek semua ini, semuanya panik, akhirnya semuanya pada jualan. Jadi trennya masih perlu kita tunggu lagi. Pastikan betul dia bisa ke hijau. Kalau dia malah ke merah lagi ya jelek. Kemudian dari Bandar Flow, ini masih ada merah-merah kecil, tentu masih ada distribusi-distribusi yang terjadi di saham ini. Nah, kalau coba kita perhatikan di Fibonacci, coba kita lihat secara daily-nya dulu. Tinggal kita ketik Fibo Becap, maka nanti akan menampilkan Fibonacci dari MNC Capital. Nah, kalau kita lihat dari daily-nya, memang ya terendah tadi di 196 selama daily-nya. Maka kita bisa ganti dengan mode berikutnya, yaitu apa? Weekly, untuk melihat lebih luas sejauh mana sih penurunan dari Becap itu sendiri. Sehingga kita di sini lebih simpel gitu. Tidak perlu kita garis manual, tidak perlu kita bingung ini cara tarik garisnya dari mana. Ya sudah, tinggal kita baca saja. Dan ternyata kalau kita perhatikan di sini, best buy-nya ternyata Becap adalah di level 61,8%, itu di 165 ya. Jadi di sini ada Fibo 61,8% di 165. Artinya kalau teman-teman mau beli, lebih bagus tunggu di sekitaran area 165 atau minimal dia naik lagi di atas Fibo 50% ini, yaitu di atas 201 atau 202 lah. Minimal naik di atas itu baru teman-teman boleh beli. Jadi kita punya plan jelas gitu. Kalau kita sudah punya seperti ini, ada chart plan, tinggal kita eksekusi saja.
Kalau becap ternyata besok terbang lagi di atas 200, minimal di atas 200, ya boleh kita buy on breakout. Tapi kalau ternyata tidak bisa naik di atas itu, lebih baik tunggu di sekitaran area 165, 166, 167, boleh. Jadi kita bisa pasang plus 3 dari support, boleh. Jadi bisa disesuaikan. Bukan berarti support di 165 tunggu di 165 pas-pas, ya tidak mungkin. Bisa kita toleransi di misalnya 167, 168, bahkan sampai 170 boleh. Yang penting kita bisa ngukur seberapa besar resiko tersebut. Jadi kalau saya pribadi, kalau disuruh atau ditanya beli apa tidak, ya jawaban saya adalah nunggu dia breakout dulu dari 200 atau tunggu sekitaran area 165. Kemudian yang kedua, ya bundle flow-nya minimal dia jadi kuning full. Kemudian panel trend ya minimal dia sudah tetap kuning dan ke hijau. Itu bagus. Itu baru perfect, bisa kita ambil. Selanjutnya kita punya saham MPPA. MPPA ditutup minus 6,88% di harga 298. Ini juga kena imbasnya ya. Hampir semua saham hari ini merah. Ditutup ARB, ternyata MPPA dari data RTI yang saya baru lihat, ARB MPPA di 298. Kemudian kalau kita perhatikan di sini dia memang masih berada di bawah SPK 366. Kemudian maka kita akan cek Fibo nanti untuk melihat kira-kira di mana sih area penurunan berikutnya bagi MPPA. Panel trend memang masih kuning, sebenarnya ini trennya masih oke, ya, secara tren masih oke, namun perlu diwaspadai. Ini kalau kita tarik garis pun sepertinya sudah patah tren. Kemudian dari bundle flow sebenarnya ini mulai menarik, namun ada muncul distribusi kecil. Ini ada merah di sini dan tentu harus terus kita pantau betul. Besok kalau merah tambah besar ya tentu jelek ya. Jadi ini kita harus selalu pantau betul apakah MPPA ini bundle flow-nya masih oke apa tidak. Kemudian coba kita perhatikan dengan Fibonacci daily dari saham MPPA, kira-kira di mana sih area penurunan selanjutnya. Nah, kalau ternyata kita perhatikan di sini, MPPA ini ternyata sudah jebol dari area pentingnya di 316 lah, 315, 316 ini, sehingga tentu ini cukup rawan. Next penurunan bisa sampai ke 278, 280. Dan kalau itu pun jebol, maka next ada ke 232 sebagai target penurunan. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, tentu kalau saya pribadi, saya tunggu naik lagi di atas 316, itu oke. Boleh buy on breakout di sana. Atau mungkin saya coba tunggu di sekitaran area 278, 280 untuk melakukan pembelian. Kemudian kalau memang ternyata dia bisa kuat bertahan di 278 atau 280, maka ya bisa target kembali ke 316. Tapi kalau ternyata dia langsung breakout 316, ya targetnya bisa sampai ke 366. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Dan ini enaknya kalau teman-teman pakai chart otomatis seperti ini. Jadi tidak perlu teman-teman menggambar sendiri. Jadi langsung adalah istilahnya. Nah sekarang misalnya kita coba buka lagi saham berikutnya, yaitu saham BBRI. Tinggal kita klik /JCS BBRI, langsung muncul sahamnya di sini. Kita bisa perhatikan BBRI hari ini juga chartnya teman-teman bisa perhatikan sendiri, gap down, opening langsung ada celah di sini, gap down, kemudian dibanting langsung di bawah area SPK di 4560, closing di 4530, dan itu merupakan area atau harga terakhir atau harga ARB. Beruntung saja dia masih ada di sisi kiri, dia belum sepenuhnya ARB. Hanya harga ini adalah harga ARB-nya dia di 4530. Selama dia tidak naik lagi di atas 4560, tentu BBRI masih punya peluang untuk terus turun. Jadi kalau mau membeli besok, ya harus naik di atas 4560. Di bawah itu masih jelek buat BBRI. Indikator juga tren merah jelek. Panel tren juga muncul merah besar juga, ini jelek buat BBRI. Coba kita ngintip dia punya foreign flow. Ini enaknya kalau teman-teman pakai Joran Fast Chart System, teman-teman tinggal ketik aja komen-komennya, ya, perintah-perintahnya, maka bisa kita pantau. Nah, di sini kelihatan sekali ternyata penurunan tadi yang dalam itu disertai juga dengan net sell dari asing ya. Ini warna merahnya kental sekali, net sell asingnya cukup tinggi di saham BBRI. Jadi perlu waspadai.
Tinggal sekarang kita lihat kira-kira sejauh mana penurunan dari BBRI ini akan terjadi. Coba kita pakai weekly karena kelihatannya kalau daily masih belum bisa melihat. Tapi kalau dari weekly jelas sini kelihatan, maka next adalah di 4460 sebagai level support berikutnya yang harus dipertahankan. 4460 jebol, maka next bisa sampai ke 4060, 4070. Jadi harus perhatikan betul. Kalau mau beli ya bisa tunggu dia kuat di 4460 atau ya tunggu sekalian di 4060 sampai dengan 4070. Setelah BBRI kita coba bedah atau review BMRI. Nah, BMRI sendiri juga sama. Beberapa hari terakhir ini akumulasinya gila ya. Ini warna putih semua, ini artinya akumulasi full, akumulasi. Namun tiba-tiba hari ini ada warna hijau kecil ya. Hijau kecil ini artinya ada yang distribusi pelan-pelan. Hari ini BMRI ARB kelihatan di sini juga open gap down. Kemudian next ada di 8025 sebagai support. Ya, saat ini kalau kita lihat ya masih koreksi sehat, masih aman-aman saja. Tapi ketika dia turun di bawah 8025 maka tentu itu cukup rawan buat BMRI dan ada peluang dia menuju ke 7600. Jadi kalau teman-teman yang mau beli, perhatikan betul jangan sampai dia turun di bawah 8025. Kalau turun di bawah 8025 maka tentu ini rawan buat BMRI. Jadi sekali lagi kalau mau beli pastikan kuat di 8025. Kalau ternyata dia turun ya cut loss saja di bawah 8000. Kemudian tunggu lagi di sekitaran 7600. Dan kalau kita perhatikan secara foreign flow dari saham ini, maka nanti kita akan bisa melihat kira-kira apakah penurunan hari ini tekanan asing ada atau cuman lokal. Nah, kalau kita perhatikan hari ini ada juga net sell asing ya, walaupun tidak selebar dari BBRI, setidaknya ini ada keluar hari ini net sell sekitar 109 M di sini ya, million. Jadi ini enaknya teman-teman bisa akses bersama ya kalau pakai chart ini. Bagaimana cara akses chart ini? Teman-teman tinggal buka website joranvest.com, nanti teman-teman tinggal pilih layanan, teman-teman tinggal pilih Joranvest Chart System. Di sana harganya Rp40.000. Nanti coba kita bantu buka ya. Misalnya teman-teman ketik joranvest.com, teman-teman pilih layanan, teman-teman pilih Joranvest Chart System. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah, tinggal pilih ya. Di sini teman-teman mau berlangganan per bulan ya, tinggal 40.000 per bulan. Teman-teman tinggal klik sini. Kalau mau yang langsung 3 bulan ya tetap sebulannya 40.000 tapi langsung 3 bulan di sini, atau 6 bulan atau 12 bulan. Hanya 40.000 per bulan teman-teman bisa dapat fasilitas tersebut, dan ini sementaranya aksesnya di Telegram dulu. Nanti setelah kita perbaiki dan kita siapkan, nanti semua bisa diakses langsung di websitenya Joranvest. Selanjutnya kita ada saham BBNI. Kenapa saya senang pakai begini? Karena ya itu tadi, memudahkan ya, memudahkan. Saya tidak perlu tarik garis sendiri, walaupun saya tahu tarik garis, tapi setidaknya ini sudah membantu. Yang penting teman-teman tahu basicnya, support di mana, resist di mana, ya udah, itu paling penting. Tinggal kita menerjemahkan ya tulisan-tulisan ini saja. Jadi kalau misalnya contoh BBNI, oh di sini ada RPK itu resist paling kuat. Oh tapi karena harga saat ini di atas itu, oh berarti ini jadi support paling kuat di 8575. Kalau turun di bawah 8575 maka ada peluang dia ke 7950. Simple as that cara bacanya. Oh berarti kalau mau beli pastikan dulu dia harus kuat bertahan di 8575. Di bawah itu jangan beli karena ada potensi terus turun. Kemudian dari panel trend, oh di sini warna merah artinya trennya masih jelek. Artinya warna merah itu artinya penurunan atau terjadi downtrend. Kemudian bundle flow, oh di sini warna hijau plus merah plus arrow lagi. Ini kombinasi yang jelek ya buat BBNI. Hari ini ARB juga, sehingga kita perlu menghindar di saham ini dulu. Yang penting kalau dia masih bisa kuat bertahan tadi di atas 8575 aman, tapi kalau jebol ya tentu ini bahaya buat BBNI karena masih bisa akan terus melanjutkan penurunan. Kemudian coba kita intip-intip dari foreign flow. Oh ternyata beberapa hari terakhir ya, 3 hari sebelumnya, bukan 3 hari sebelumnya sih, 3 candle sebelumnya itu memang sudah terjadi net sell di
BBNI. Hari ini juga masih terjadi net sell sehingga wajar ketika BBNI itu masih terus koreksi. Dan kalau kita perhatikan setiap ada akumulasi maka dari asing maka sahamnya naik. Berarti kita bisa simpulkan bahwa BBNI, BMRI, BBRI itu lebih banyak digerakkan oleh foreign. Jadi ini bisa kita langsung ambil kesimpulan, kalau foreign net buy ada kemungkinan naik. Foreign net sell ada kemungkinan itu turun. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham BBCA. Nah, BBCA juga sama, hari ini kita bisa perhatikan open gap down minus 6,46% ya. Di sini cukup dalam 7.600. Banking dibanting cukup luar biasa dan sekarang panel trend hijau tiba-tiba jadi merah, bandra flow-nya juga jelek sekali. Sehingga kita mau lihat kira-kira di mana sih penurunan dari BBCA itu selanjutnya. Ya, kita coba dari weekly. Ternyata kita perhatikan bahwa BBCA punya peluang menuju ke SPK di 7175. Itu menjadi support paling kuat saat ini. Jadi dengan harga saat ini 7.600, ada peluang BBCA menuju ke 7175 dan mungkin jauh lebih bagus atau jauh lebih baik kita tunggu di area sana untuk mencoba membeli. Ya kalau ternyata turun lagi ya cut loss di bawah 7.100. Jadi kita punya kerugian itu cuma 75 poin ya, 75 pips aja. Jadi kecil gitu. Risk rewardnya kecil. Jadi kalau mau tunggu ya sekalian tunggu di sekitaran area support yaitu di 7175 di sini di area SPK-nya. Coba kalau kita ngintip dari foreign flow BBCA, apakah BBCA juga terpengaruh oleh asing di sini? Nah, di sini kalau kita perhatikan ternyata BBCA ini juga justru besar sekali net foreign-nya, ini panjang kalau kita perhatikan. Dan kalau kita lihat di sini ternyata 1,3 triliun, 1,36 triliun di regular market. Ini besar sekali. Jadi kalau kita hitung mungkin dari 2,5 triliun tadi yang diguyur asing, ya mungkin BBCA paling banyak ya dengan level kira-kira 1,4 T lah. Jadi perlu diwaspadai untuk BBCA kalau memang ternyata dia tidak mampu naik kembali minimal di atas 7.730-an, tentu itu jelek buat BBCA dan lebih bagus kita coba tunggu di 7175. Kalau 7175 pun tidak sanggup untuk dipertahankan, maka rawan buat BBCA bisa kembali ke 6.800, 6.400 bahkan sampai ke 5.900. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-499 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.